Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Pir Meher Ali Shah. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Pir Meher Ali Shah adalah seorang ulama sufi muslim Punjabi, penyair mistik, dan cendekiawan terkemuka dalam bidang tasawuf dan teologi Islam dari Punjab, wilayah India Britania yang kini menjadi bagian dari Pakistan. Beliau dikenal sebagai pengikut tarekat Chishti dan ahli fikih mazhab Hanafi. Selain menekuni ilmu tasawuf, beliau juga menjadi tokoh penting dalam gerakan anti-Ahmadiyah dan menulis sejumlah karya keislaman dalam bahasa Urdu dan Persia. Termasuk karya terkenalnya Saif-e-Chishtiyai, pedang tarekat Chishti, yang merupakan bantahan terhadap ajaran Mirza Ghulam Ahmad, pendiri gerakan Ahmadiyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Pir Meher Ali Shah lahir pada tanggal 14 April tahun 1859 dan wafat pada bulan Mei tahun 1937. Beliau merupakan keturunan ulama besar Abdul Qadir Jilani dari jalur ayahnya, Nazruddin Shah. Dalam perjalanan spiritualnya, beliau menjadi murid dan khalifah dari Khawaja Samsuddin Sialfi dari Sial Sarif, serta juga diangkat menjadi khalifah oleh Haji Imdadullah Muhajir Makki saat kunjungan ke Mekah. Beliau juga merupakan otoritas dalam pemikiran Sufi Ibnu Arabi, khususnya dalam konsep wahdatul wujud, kesatuan wujud. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Pir Meher Ali Shah hidup pada era kolonial Inggris di anak benua India, yaitu dari tahun 1859 hingga wafatnya pada tanggal 11 Mei tahun 1937. Perjalanan intelektual dan spiritual beliau dimulai sejak usia 15 tahun saat menuntut ilmu di berbagai kota utama di India seperti Lucknow, Aligarh, Kanpur, dan Saharanpur. Pada tahun 1903, beliau ikut meresmikan Masjid Jamia Pusat di Rawalpindi. Pada tahun 1933, beliau mengalami trans mistik dan tidak membalas surat Muhammad Iqbal karena kondisi kesehatan yang menurun. Wafatnya terjadi pada tanggal 29 Safar 1356 Hijriah. Peringatan wafat beliau digelar setiap tahun pada 27 hingga 29 Safar. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Pir Meher Ali Shah lahir dan berkembang di Punjab, wilayah yang pada masa itu merupakan bagian dari India Britania dan kini menjadi Pakistan. Beliau memperoleh pendidikan dasar di daerah Angah dan kemudian menempuh pendidikan tinggi di kota-kota besar India seperti Lucknow, Aligarh, dan Rampur yang dikenal sebagai pusat studi Islam. Salah satu kontribusi fisik beliau yang monumental adalah Masjid Jamia Pusat di kota tua Rawalpindi, Pakistan. Makam beliau kini menjadi tujuan ziarah spiritual umat Islam, khususnya kaum sufi dari seluruh Pakistan dan Asia Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Pir Meher Ali Shah dianggap penting karena sumbangsi intelektual dan spiritualnya dalam mempertahankan ortodoksi Islam di anak benua India. Beliau memainkan peran vital dalam menghadapi penyimpangan teologis yang dianggap merusak akidah umat Islam, khususnya ajaran Ahmadiyah. Pemikirannya dalam bidang tasawuf menyeimbangkan antara penghayatan spiritual mendalam dan ketegasan dalam akidah. Penguasaan beliau atas karya-karya Ibnu Arabi, khususnya Al-Futuhat Al-Makkiyah, menjadikan beliau sebagai salah satu tokoh rujukan penting dalam diskursus wahdatul wujud. Pengaruhnya masih terasa melalui murid-muridnya dan tarekat Chishti di wilayah Asia Selatan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Pir Meher Ali Shah dimulai dari pendidikan awal di khanqah lokal dan madrasah setempat. Kemudian melanjutkan studi Islam secara mendalam di pusat-pusat ilmu di India. Beliau belajar bahasa Arab, Persia,
dan berbagai ilmu keislaman hingga mendalami tasawuf, fikih, dan filsafat. Kedekatannya dengan tokoh sufi besar seperti Haji Imdadullah memperkaya spiritualitasnya. Aktivismenya tidak hanya dalam bentuk tulisan dan dakwah, tetapi juga diwujudkan dalam pembangunan simbol persatuan umat seperti masjid di Rawalpindi. Hingga akhir hayat, beliau terus menjalani kehidupan sufi yang mendalam, termasuk meditasi dan tafakur. Saat menjelang wafatnya, beliau sempat mengucapkan kalimat Allah 2 kali dalam keadaan sakinah, dan kemudian menoleh ke arah kiblat sebagai pertanda ajal telah tiba. Pir Meher Ali Shah hidup di masa krusial ketika India Britania sedang mengalami kebangkitan gerakan sosial politik Islam. Sekaligus munculnya berbagai aliran baru, termasuk gerakan Ahmadiyah yang menimbulkan kontroversi di kalangan umat Islam. Karya tulis beliau, terutama Saif-e-Chishtiyai, menjadi salah satu dokumen teologis paling penting dalam menanggapi klaim kenabian Mirza Ghulam Ahmad. Karya ini tidak hanya bernilai religius, tetapi juga menjadi alat resistensi intelektual umat Islam terhadap kolonialisme yang dianggap mendukung Ahmadiyah demi melemahkan Islam ortodoks. Sebagai wali sufi dari tarekat Chishti, yang terkenal dengan pendekatan cinta, kedamaian, dan toleransi, Pir Meher Ali Shah tidak hanya menekankan ibadah lahiriah, tetapi juga mengajarkan pencapaian batiniah yang dalam, melalui zikir, kontemplasi, dan fana, peleburan diri dalam Allah. Beliau juga menjembatani pemahaman antara sufisme klasik dan dinamika sosial modern di masa kolonial. Beliau menolak praktik-praktik bidah yang menyimpang, namun tetap memelihara nuansa spiritual yang mendalam di tengah masyarakat awam. Pemahaman mendalam Pir Meher Ali Shah terhadap filsafat Islam, terutama pemikiran Ibnu Arabi, menjadikannya salah satu cendekiawan tasawuf terbesar di wilayah Asia Selatan. Beliau tidak hanya menyerap ajaran Ibnu Arabi, namun juga memberikan klarifikasi terhadap doktrin Wahdatul Wujud, dengan menegaskan perbedaan ontologis antara pencipta, khalik, dan ciptaan, makhluk. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat sadar terhadap kemungkinan penyelewengan pemikiran tersebut. Dan karena itu membentengi ajaran dengan argumentasi logis, nas, dan narasi mistik yang mendalam. Kiprah Pir Meher Ali Shah tidak terbatas di bidang keilmuan dan tasawuf, tetapi juga berdampak pada gerakan sosial keagamaan umat Islam. Beliau mendukung kemunculan tokoh-tokoh reformis dan aktivis Islam yang kelak berperan besar dalam gerakan Pakistan. Meski bukan tokoh politik praktis, pandangan-pandangan beliau memiliki pengaruh besar terhadap sikap politik umat Islam terhadap kolonialisme dan isu-isu sektarian. Khususnya dalam konteks Ahmadiyah. Beliau juga dikenal menjunjung persatuan umat Islam lintas mazhab dan sekte selama tidak menyimpang dari akidah dasar Islam. Pir Meher Ali Shah menulis dalam bahasa Urdu dan Persia, dua bahasa utama peradaban Islam di anak benua India. Penggunaan dua bahasa ini bukan hanya karena keilmuan, tetapi juga strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau kalangan intelektual, ulama, dan rakyat. Karya-karya beliau menjadi bagian dari khazanah sastra religius yang mempengaruhi budaya baca tulis masyarakat Muslim di Punjab dan sekitarnya. Gaya tulisannya menampilkan retorika tinggi, penuh metafora, dan referensi kitab klasik yang memikat para pembaca dari berbagai kalangan. Peresmian Masjid Jamia Pusat di Rawalpindi oleh Pir Meher Ali Shah menunjukkan keterlibatan aktif beliau dalam pembangunan simbol-simbol kebudayaan Islam. Masjid tersebut dirancang dengan gaya arsitektur Mughal, mencerminkan kesinambungan antara spiritualitas dan estetika. Kehadiran masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat komunitas Muslim dan ruang berkumpulnya tokoh-tokoh Islam. Hingga kini, masjid dan kawasan Golra Sharif menjadi destinasi ziarah sekaligus pelestarian budaya Sufi di Pakistan. Meski pusat dakwah beliau berada di wilayah Punjab, pengaruh pemikiran dan spiritualitas Pir Meher Ali Shah melintasi batas-batas geografis.
Korespondensi beliau dengan Muhammad Iqbal, salah satu pemikir Muslim terbesar abad ke-20, menunjukkan pengakuan global terhadap otoritas intelektual beliau. Pengunjung dari berbagai negara, khususnya Asia Selatan, Timur Tengah, dan diaspora Muslim Barat, terus berdatangan ke Golras Sarif untuk menimba berkah dan ilmu. Urs beliau bahkan menjadi ajang spiritual dan budaya internasional. Biografi Meher E. Munir memberikan gambaran mendalam tentang kepribadian beliau. Seorang sufi yang penuh keteguhan, kesederhanaan, dan cinta kepada ilmu. Dalam masa tuanya, beliau mengurangi interaksi sosial dan memperbanyak uslah, pengasingan diri, untuk fokus pada ibadah dan kontemplasi. Ketika menerima surat dari Muhammad Iqbal mengenai Ibnu Arabi, beliau sedang dalam kondisi meditasi mendalam dan kesehatan yang menurun, menandakan bahwa beliau sangat menghargai kondisi batin sebagai jalan utama mendekat kepada Sang Pencipta. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap rintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah,
Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.